Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang makanan internasional yang berasal dari Eropa Selatan. Apa aja sih makanannya? Penasaran kan? Yuk disimak sampai selesai ya. Yang pertama, risotto. Beras pertama kali diperkenalkan ke tempat yang kemudian menjadi negara Italia pada abad ke-10. Pada saat ini, Italia terbagi antara banyak negara, kota, dan kerajaan yang sebagian besar terus berperang satu sama lain. Di Italia Kristen, bagaimanapun imarah Muslim Sisilia adalah pencilan, tetapi negara kota masih berdagang dengan Emirat. Meskipun ada perpecahan agama, salah satu yang mereka perdagangkan adalah beras. Terlepas dari perdagangan ini, beras menyebar perlahan ke seluruh Italia, dan baru pada abad ke-14 kami menemukan catatan tentang biarawan Cistercian yang menanam padi di Vercelli, Piedmont di Italia Utara. Pada abad ke-15 padi ditanam di ladang sekitar Milan di Lombardi. Kedua wilayah ini adalah daerah penghasil beras utama di Italia hingga hari ini, dan Italia Utara dianggap sebagai pusat risotto Italia. Juga periode ini kami mendapatkan beberapa resep pertama yang mengandung nasi, tetapi kebanyakan adalah resep manis. Namun ada resep dari saat ini untuk apa yang dianggap risotto. Itu berasal dari Libro d'arte culinaria, seni memasak milik koki Maestro Martino. Isinya kaldu daging, nasi, dan telur dan gula digabungkan akan tercipta semacam proto risotto. Nasi yang digunakan dalam resep ini bukanlah yang biasanya kita anggap sebagai nasi risotto saat ini. Pada saat ini beras Australia yang ditanam di rumah digunakan, dan meskipun ini baik-baik saja untuk risotto, itu tidak akan menciptakan apa yang kita anggap sebagai risotto klasik. Baru pada tahun 1839 nasi risotto klasik akan datang ke Italia. Misionari Padre Caleri menyelundupkan beras dari Filipina ke Italia, dan dari varietas beras ini kami mendapatkan nasi risotto klasik, arborio, dan cararoli. 10 tahun sebelumnya, pada tahun 1829, Felice Lurasi menguraikan resepnya untuk risotto ala Milanese dalam buku masaknya Nuovo Cuoco Milanese Economic. Resepnya dibangun dari banyak inovasi yang datang sebelumnya yang masih menggunakan beras non-tradisional. Namun resep ini umumnya dianggap sebagai resep risotto sejati yang pertama. Yang kedua, paella. Paella, sajian nasi dengan berbagai lauk yang nikmat dimakan beramai-ramai ini, menjadi salah satu menu andalan yang mudah dijumpai saat berkunjung ke restoran Spanyol. Kepopuleran paella tak lepas dari kepopuleran kehadiran tapas ber-Spanyol yang saat ini dijumpai di berbagai sudut Jakarta, serta restoran yang mengusung sajian negara matador ini. Paella sendiri berasal dari daerah Valencia yang berada di pantai timur Spanyol, dan menjadi salah satu sajian paling terkenal dalam masakan Spanyol. Karena alasan ini, banyak orang di luar Spanyol melihat sajian satu ini sebagai salah satu sajian nasional Spanyol. Tetapi orang Spanyol sendiri menganggapnya sebagai sajian khas wilayah Valencia. Paella berarti wajan tradisional, lebar, dan dangkal yang digunakan untuk memasak hidangan di atas api terbuka. Paella berarti wajan dalam bahasa Valencia, dengan akar sejarah yang berasal dari abad pertengahan abad ke-19 di daerah pedesaan di sekitar Laguna Albufera yang berdekatan dengan Valencia. Paella Valenciana adalah paella tradisional di wilayah Valencia, diyakini sebagai resep asli paella, di mana terdiri dari nasi berbiji bulat ditambah paduan bajoqueta dan tavella atau varietas kacang hijau.
daging kelinci, ayam, terkadang bebek, babi, garofo, hati, dan batang arcoki dapat digunakan sebagai bahan tambahan musiman. Minyak zaitun digunakan sebagai bahan. Saffron yang memberi warna kuning menjadi salah satu bumbu khas paella, dan ada juga yang menambahkan rosemary sebagai bumbunya dan irisan jeruk lemon sebagai pelengkap. Selain itu, dikenal juga paella de marisco atau seafood paella yang menggantikan daging dengan seafood dan menghilangkan kacang-kacangan dan sayuran hijau. Sedangkan paella mixta atau paella campuran menggabungkan daging dari ternak, makanan laut, sayuran, dan terkadang kacang-kacangan dengan nasi tradisional. Variasi paella sangat populer di seluruh wilayah Mediterania, seluruh Spanyol, dan di internasional. Di tempat makanan ini tercipta biasanya saat makan siang. Para pekerja di sawah akan membuat nasi di wajan datar di atas api. Mereka mencampurkan apapun yang bisa mereka campurkan seperti siput dan sayuran, atau acara-acara khusus. Kelinci dan daging ayam terkadang ditambahkan. Yang ketiga, baklava. Salah satu jenis pastry asal Turki yang telah mempelopori banyak pastry dari seluruh dunia. Sebut saja strudel dari Jerman yang kini juga mendunia. Strudel tercipta karena terinspirasi dari baklava. Namun, sepanjang sejarah baklava hingga kini, banyak negara yang mengklaim bahwa baklava adalah milik mereka. Tidak jelas tahun berapa baklava pertama kali dibuat, jauh sebelum Republik Turki bentukan Mustafa Kemal Atatürk terbentuk pada 1922. Baklava sudah menjadi ciri khas masyarakat yang mendiami daerah yang kini adalah Turki dan Yunani. Saat baklava tercipta, masyarakat di sana masih hidup di zaman Bizantium. Selain Turki dan Yunani, negara-negara Arab seperti Iran, Irak, dan Syria juga dikenal sebagai negara yang memiliki kuliner manis. Miserni Lambarki, seorang penulis Yunani, dan Engin Akin, penulis Turki, saling bekerjasama menulis buku tentang asal-usul baklava. Dalam buku yang mereka beri judul Greece Turkey at the Same Table, A Gourmet Guide to Both Countries, dan merupakan buku masakan Mediterania terbaik di dunia. Dalam bukunya, kedua penulis tersebut menyebutkan bahwa baklava awalnya merupakan kuliner Arab. Hal itu diperkirakan dari bentuk baklava yang seperti belah ketupat, mirip dengan kudapan manis khas Arab yang memiliki bentuk yang sama. Gaziantep, sebuah kota di ujung Turki yang berbatasan dengan Syria dan Irak, dianggap sebagai daerah yang mempelopori dan memodifikasi kudapan Arab sehingga menciptakan kudapan baru bernama baklava. Merupakan salah satu makanan yang terkenal di berbagai negara. Roti dengan topping daging dan bahan lainnya ini dikenal sebagai makanan khas Italia. Jika menelusuri asal-usulnya, ternyata pizza memiliki sejarah yang panjang dari masa ke masa. Resep pizza juga terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Masyarakat di Indonesia cukup familiar dan banyak yang menyukai hidangan Italia ini. Bahkan, mulai banyak orang yang menyajikan sendiri pizza ala rumahan, seperti resep pizza teflon, pizza panggang, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Latin, istilah pizza mulai didengar masyarakat sekitar tahun 977. Dalam bahasa Italia, kata pizza berarti roti atau pie. Pada awalnya, pizza merupakan adonan yang digunakan oleh tukang roti atau pembuat kue untuk menentukan temperatur oven. Jadi, para koki saat itu dapat mengetahui temperatur oven sudah panas melalui adonan yang mereka masukkan. Dapat dikatakan bahwa pizza tidak memiliki keistimewaan pada beberapa abad yang lalu. Pada abad ke-16, pizza hanya disajikan dengan topping mayones putih. Saat itu, pizza jauh dari kemewahan dan termasuk makanan masyarakat kalangan bawah di Eropa.
Pada tahun 1889, terjadi terobosan besar dalam pembuatan pizza. Koki asal Italia yang bernama Raffaele Esposito menciptakan pizza margherita yang terdiri dari topping tomat, keju mozzarella, dan basil yang berwarna hijau sehingga melambangkan warna bendera Italia. Pizza ini dihidangkan sebagai bentuk penghormatan kepada Ratu Margherita. Esposito dikenal sebagai koki pertama yang membuat inovasi pizza berupa tambahan keju. Ternyata banyak orang yang lebih menyukai pizza dengan topping keju, termasuk kaum bangsawan. Yang kelima, pasta lasagna. Pasta lasagna merupakan masakan yang khas dengan negara Italia. Lasagna adalah pasta yang berisi daging cincang dan bahan-bahan lain seperti sayur, ikan, serta keju kemudian dipanggang hingga benar-benar matang. Mengenai pasta lasagna, ada yang menarik darinya. Ada beberapa versi pendapat yang menceritakan bagaimana asal-usul terciptanya atau sejarah kemunculan makanan yang dinamai lasagna ini. Pendapat pertama menyebutkan bahwa lasagna bukan berasal dari Italia melainkan dari Yunani kuno. Dalam bahasa Yunani, lasagna artinya roti rata dengan lapisan tipis dan tidak beragi. Lasagna disebut-sebut berasal dari kata lasana atau lasanon, yaitu bahasa Yunani. Sedangkan pendapat kedua menyebutkan jika lasagna berasal dari kata lasanum yang dalam bahasa Latinnya berarti panci. Kata lasanum ini merujuk pada tempat pembuatan lasagna. Warga Roma mengklaim bahwa kemungkinan besar lasagna berasal dari sana. Untuk pendapat ketiga menyebutkan jika lasagna adalah hidangan tradisional yang telah dikembangkan dalam buku resep berbahasa Inggris pada abad ke-14 di masa pemerintahan Richard II dengan nama Lotion. Dari penemuan buku ini, lasagna bisa jadi juga berasal dari Inggris. Meski ada banyak pendapat tentang sejarah lasagna, sejauh ini lasagna terkenal sebagai makanan yang khas dengan negara Italia. Lasagna bisa saja sebagai makanan yang terus disempurnakan dari makanan tradisional Yunani kuno menjadi masakan tradisional khas Roma, yang juga kemudian menjadi resep makanan khas Inggris dan disempurnakan lagi di Italia, baik dari segi bahan utamanya, bumbu, juga teknik memasaknya. Sekian dari video kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.